Baik, selamat pagi semuanya. Kita akan lanjutkan materi kita tentang koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Eh, ini merupakan video keempat tentang tutorial regresi linear berganda yang dimulai dari mengeluarkan output regresi linear berganda, interpretasi asumsi klasiknya, ketiga adalah interpretasi model regresi linear bergandanya, dan terakhir ini adalah koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Pertama kita akan jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat tidaknya hubungan linear antara dua variabel. Di kasus kita ini adalah antara setiap variabel bebas dengan variabel tidak bebas. Dia itu memiliki rentang nilai di antara -1 lebih kecil dari R atau sama dengan R, lebih kecil atau sama dengan R, lebih kecil atau sama dengan 1. Berarti dia berada di antara -1 dan 1. Ya. Nah, dengan ciri-ciri jika koefisien korelasi sama dengan 1 adalah sempurna positif. Jika koefisien korelasi sama dengan -1, sempurna negatif. Jika negatif. Jika koefisien korelasi sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi sama sekali. Dengan demikian, X dengan Y itu saling ortogonal atau tegak lurus. Jika koefisien korelasi negatif, dia menunjukkan adanya hubungan terbalik antara X dengan Y, di mana jika X makin besar, maka Y semakin kecil. Jika koefisien koefisien korelasi positif, itu menunjukkan adanya hubungan lurus antara X dengan Y, di mana jika X makin besar, maka Y makin besar juga. Ini adalah kriteria-kriteria yang menunjukkan hubungan antara koefisien korelasi. Kalau R itu antara 0,01 sampai 0,19, dia sangat kuat dan positif. Kalau dia negatif, sangat lemah maksudnya, sangat lemah dan positif. Ini lemah dan positif. Demikian sebaliknya, kalau dia antara -0,01 sampai -0,019,
dia itu menunjukkan hubungan yang negatif. Ya, dia menunjukkan hubungan yang negatif. Berarti semakin kecil tinggi nilai X, semakin kecil nilai Y. Nah, ini adalah nilai dari koefisien korelasi parsial yang memberikan hasil seperti di sini. Ya, dia memberikan hasil seperti di sini. Nah, jadi kalau kita ambil dari regresi, yang kita ambil itu adalah yang part. Yang part kita lihat di sini yang part, yang partial correlation partial. Yang kita ambil adalah correlation parsialnya. Yang kita ambil korelasi parsial, itulah nantinya akan kita uji. Kita tambahkan di sini sebuah kolom, kita bandingkan kriterianya. Ini kita misalkan di sini adalah variabel. Variabel bebas, variabel. Ini adalah korelasi parsial. Di sini adalah kriteria. Kita bandingkan dengan rumus kita, berarti ini sangat lemah. Sangat lemah. Lemah dan lemah. Sementara kalau dia secara simultan, dia kita bisa lihat di nilai koefisien korelasi di output awal yaitu 0,673, yaitu nilai R 0,673. Ini menunjukkan kalau 0,673 berarti dia menunjukkan posisi yang kuat. Kemudian berarti bisa kita jelaskan bahwa kesadaran merek itu memiliki, kalau ini misalnya kita pindahkan ke bawah, kita pindahkan, berarti asosiasi merek, kesadaran merek persepsi kualitas dan persepsi kualitas memiliki hubungan yang sangat lemah dengan kepuasan pelanggan. Asosiasi merek dan loyalitas merek memiliki hubungan yang lemah dengan kepuasan pelanggan. Secara simultan, keempat variabel bebas memiliki hubungan yang kuat dengan kepuasan pelanggan. Itu sesuai dengan kasus kita ya. Nah, sekarang kita akan melihat berapa nilai koefisien determinasinya. Apa koefisien determinasinya? Koefisien determinasi akan kita lihat selanjutnya nanti hasil pengujiannya seperti apa.
Dan kesimpulannya seperti apa nanti kita lihat. Kita akan menghitung koefisien determinasinya. Saya coba masukkan di sini koefisien determinasi. Ini adalah nilai R tabel dengan df sama dengan N kurang 2. Derajat kebebasan sama dengan N kurang 2. Berarti dia 120 kurang 2 sama dengan 118. Kemudian di sini kriteria kesimpulan. Nanti kita lihat bagaimana pengambilan kesimpulannya, apakah signifikan atau tidak. Tapi kita terjemahkan dulu ini. Dikatakan di sini dia itu adalah R kuadrat kali 100% rumusnya. Berarti kita coba hitung dengan menggunakan Excel. Kita masukkan dia ke sebuah Excel. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita kuadratkan. Kalikan dengan 100%. Berarti dia menjadi 0,189 kali 0,189 kali 100%, dia menjadi 3,57. Hal yang sama terjadi di bawah. Dengan hasil yang berbeda-beda. Ini. Berarti, apa artinya itu? Koefisien determinasi kesadaran merek sebesar 3,57% memberi arti kemampuan kesadaran merek untuk menjelaskan keragaman dari kepuasan pelanggan adalah, ini dalam kurung persentase ya kita katakan ya, persentase adalah 3,57%. Kemampuan persepsi kualitas menjelaskan keragaman kepuasan pelanggan adalah 0,48%. Kemampuan asosiasi merek menjelaskan keragaman kepuasan pelanggan adalah 6,97%, dan kemampuan loyalitas merek menjelaskan kepuasan pelanggan adalah 5,15%. Secara simultan, kemampuan keempat variabel menjelaskan keragaman dari kepuasan pelanggan adalah 45,29%. Sisanya sebesar, sisanya kita lihat berarti 100 kurang 45,29. Sebentar ya, yaitu 54,71% dijelaskan oleh faktor lain
seperti promosi, pelayanan, produk, lokasi, dan berbagai faktor lain yang tidak ikut dibahas pada penelitian. Jadi seperti itu interpretasinya. Seperti itu interpretasinya kalau kita mau menginterpretasikan hasil koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Sekarang kita akan melihat R tabelnya dengan N sama dengan derajat kebebasan N kurang 2 pada taraf nyata 0,05 dengan alfa 5%. Kita lihat di sini, kita bukakan Excel-nya. Kita lihat dia itu DF di sini, ini disebut tabel R, DF. Kita lihat R-nya dengan alfa 0,05. Kita lihat di 118. Dia adalah 0,179. Berarti di sini semua 0,179. Pembandingnya atau cut off-nya 0,179. Ya, berarti di sini ada kesimpulan yang akan kita temukan. Coba kita lihat nanti kriteria uji kalau seperti ini. Kriteria uji H0, tidak ada hubungan antara variabel bebas yang signifikan ya, antara variabel bebas, variabel X dengan Y. H1 menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Kriteria uji, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Itu di sini. Berarti kita lihat, bandingkan di sini. Berarti kalau dia H0 diterima dan H1 diterima, berarti ada hubungan yang signifikan antara X dengan Y. Ini tidak ada, artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara X dengan Y. Kita lihat di sini. Berarti ini bisa lebih kita simpulkan, berarti dia kesedaran merek itu signifikan karena dia lebih besar. Ini tidak signifikan. Kemudian asosiasi merek signifikan. Berarti di sini kita tambahkan, ini adalah kesadaran merek yang sangat lemah dengan dan signifikan. Di sini kita tambahkan
signifikan. Asosiasi merek persepsi kualitas ya, persepsi kualitas memiliki hubungan yang sangat lemah kategorinya dan signifikan dan tidak signifikan terhadap dengan kepuasan pelanggan. Untuk asosiasi merek ya, kita pecah jadi seperti ini. Kenapa kita pecah? Karena dia memiliki hasil yang berbeda antara kesadaran merek dengan persepsi kualitas. Asosiasi merek dan laras merek memiliki hubungan yang lemah dan signifikan dengan kepuasan pelanggan. Secara simultan, keempat variabel memiliki hubungan yang kuat dan signifikan dengan kepuasan pelanggan. Jadi bisa kita lihat dari sini, di mana jawaban yang memiliki hubungan yang signifikan, di mana jawaban yang tidak memiliki hubungan signifikan, dengan kriteria-kriteria uji yang ditetapkan sebelumnya. Saya coba naikkan supaya bisa semua teorinya di atas. Ini adalah bagaimana menginterpretasikan. Demikian untuk koefisien korelasi. Saya akan tambahkan sedikit ada pengayaan di sini yang menjadi materi soal juga bagi kita untuk ujian semester. Jadi untuk menghitung T hitung itu sebenarnya adalah membandingkan antara nilai koefisien B dengan standar errornya. Standar error. Tapi di sini nilai koefisien B-nya adalah yang unstandardized, yang belum dibakukan. Ya, yang belum dibakukan. Jadi di sini ini sama dengan kalau kita lihat itu adalah 4,557 dibagi dengan 2,353. Itu hasilnya. 4,557 dibagi dengan 2,353. 1,937. Kemudian di sini hasilnya adalah (0,195) dibagi dengan 2,069. Jadi kita coba hitung 0,195 dibagi dengan 2,069. Hasilnya adalah 0,094. Yang ketiga persepsi kualitas di sini adalah 0,102 dikali dengan 0,747. 0,102 dikali 0,747. Hasilnya adalah 0,076. Untuk asosiasi merek, berarti dia berada di antara yaitu 0,102
0,109 dikali dengan 2,933. Hasilnya adalah 0,320. Jadi kalau nanti kita diminta menghitung, jawabannya adalah di sini. Saya coba kosongkan lagi di sini nanti di soalnya. Saya kosongkan lagi. Jadi Anda bisa lihat perubahannya di mana untuk menjawab soal kita nanti ke depan. Oke, jadi bagaimana menghitung nilai T secara manual juga sudah kita ajarkan di sini, ya, di case kita, termasuk juga untuk uji yang lain, termasuk uji F, kita juga udah jelaskan, sehingga materi kita untuk regresi linear berganda itu saya katakan sudah selesai, termasuk untuk tutorialnya yang bisa nanti Anda gunakan sebagai acuan untuk menjawab soal-soal ujian kita. Dengan selesainya materi ini, materi lanjutan yang akan kita lakukan adalah bagaimana belajar tentang PET analisis. Demikian materi regresi linear berganda ini kami sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.